Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpanan asumsi klasik heterodasisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain. Rumus regresi diperoleh dengan asumsi bahwa variabel pengganggu atau E diasumsikan memiliki variabel yang konstan atau rentangan E kurang lebih sama. Apabila terjadi varian E tidak konstan, maka kondisi tersebut dikatakan tidak homoskedastik atau mengalami heterokedastisitas. Pendeteksian heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti uji grafik, uji Pak, uji Spearman's ring relation, dan uji Whitty menggunakan Lingeric multiplier. Masalah heterokedastisitas lebih sering muncul dalam data cross selection pada data time series. Karena dalam data cross selection menunjukkan objek yang berbeda. Waktu yang berbeda pula antara objek satu dengan yang lain tidak akan saling keterkaitan, begitu pula dalam hal waktu. Sedangkan time series antara observasi satu dengan yang lain saling mempunyai kaitan. Ada tren yang cenderung sama, sehingga varian residualnya juga cenderung sama. Uji heterokedastisitas. Cara mendeteksi yang pertama dengan uji Pak, yaitu dengan meregresi variabel bebas terhadap nilai long linear kuadrat. Yang kedua yaitu dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai residual mutlak. Yang ketiga, mengkolerasikan nilai residual dengan variabel bebas dengan menggunakan Rangsberg. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Fania. Langkah-langkah metode Gleiser. Ada 6 langkah. Yang pertama, regresikan variabel bebas atau variabel X terhadap variabel tergantung atau variabel Y. Yang kedua, hitung nilai prediksinya. Selanjutnya, hitung nilai residualnya. Kemudian, mutlakkan nilai residualnya. Yang kelima, regresikan variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Dan yang terakhir, jika signifikan berarti terjadi gejala heteroskedastisitas, dan sebaliknya, jika tidak signifikan berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sudah ada contoh terlampir pada slide 7. Kemudian hasil nilai regresi variabel terhadap nilai mutlak residualnya dapat kita lihat dari contoh tersebut, dan dapat disimpulkan bahwa X1 tidak signifikan karena p-value-nya lebih dari 0,05, sehingga X1 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sedangkan X2 signifikan karena p-value-nya kurang dari 0,05, sehingga X2 terjadi gejala heteroskedastisitas. Berikut
Pengujian heteroskedastisitas dengan SPSS. Langkah yang pertama, dari data SPSS yang tersedia, pilih menu Analyze, kemudian pilih menu submenu Regression, dan pilih Linear. Yang kedua, kemudian akan tampil kotak dialog Linear Regression seperti berikut. Langkah ketiga, masukkan semua variabel X atau variabel bebas ke kolom independen dan variabel Y atau terikat ke kolom dependen dengan cara memblok variabel yang akan dimasukkan. Langkah yang keempat, pilih plots. Maka akan muncul tampilan linear regression plot. Yang kelima, pada scatter 1 of 1, masukkan spread ke kolom X dan zrecid ke kolom Y. Lalu klik continue dan pilih OK. Langkah keenam, pilih unstandardized pada bagian residual dan klik continue. Lalu pilih OK. Langkah yang terakhir, maka akan muncul output regressionnya. Tutup output tersebut, lalu kembali ke lembar kerja SPSS. Akan muncul variabel baru yang disebut dengan variabel res_1. Yang selanjutnya bisa dilihat dengan gambar berikut ya. Regression, ada variabel enter, remove, ada juga model summary, ada juga ANOVA, dan coefficient. Selanjutnya cara mengatasi heteroskedastisitas, yaitu yang pertama tambah jumlah pengamatan, yang kedua transformasikan data ke bentuk ln atau log atau bentuk lainnya. Selanjutnya uji linearitas. Uji linearitas, uji ini dilakukan untuk mengetahui model yang digunakan, apakah model linear atau tidak. Cara mendeteksi uji linearitas yaitu dengan cara kurva. Model dikatakan linear jika plot antara nilai residual terstandarisasi dengan nilai prediksi terstandarisasi tidak membentuk pola tertentu atau pola tersebut acak. Yang kedua itu dengan uji MWD. Cara mengetahui linearitas dengan menggunakan gambar dianggap masih kurang objektif sehingga masih dibutuhkan alat analisis Mackinnon-White-Davidson atau yang disebut dengan MWD. Pengujian linearitas dengan SPSS, yaitu dengan memunculkan nilai residual. Yang pertama yaitu membuka file, kemudian data regresi _1. Yang kedua yaitu analyze, kemudian regression, kemudian linear. Yang ketiga yaitu reset. Yang keempat, memasukkan variabel Y pada kotak dependent X1, X2, kemudian pada kotak independent. Yang kelima yaitu plots. Pada Y diisi zrecid, X diisi zspread, lalu continue, kemudian klik OK. Langkah-langkah pengujian linearitas yang pertama yaitu membuka file yang akan dilakukan analisis atau pengujian. Yang kedua, pilih analyze, compare means, dan means. Kemudian yang ketiga yaitu muncul kotak dialog means. Yang keempat, pada kotak dialog means, masukkan variabel harga pada dependent variable dan kadar air pada independent variable dengan cara memblok nama variabelnya. Yang kelima, pilih option sehingga akan tampil dialog means, yaitu option. Yang keenam, pada statistic for first layer, beri centang pada test of linearity, selanjutnya pilih continue dan OK.